Pemimpin klan ikan Xianhai tidak menjawab, tapi terus menatap Chu Feng, dan tiba-tiba berkata, ini akan segera berakhir. Setelah mendengar ini, Ibu Xiaoyu melihat ke arah Chu Feng lagi, dan kemudian dia menyadari. Dihadapkan dengan berbagai kata-kata provokatif dari Istana Suci Tujuh Alam, kemarahan garis keturunan Chu Feng tidak hanya tidak meledak sepenuhnya, tetapi guntur yang menutupi langit dan matahari mulai menghilang. Chu Feng menekan kekuatan kekerasan dari garis keturunannya. Sudah berakhir, kamu benar-benar terkendali. Semua orang terkejut dengan pemandangan ini. Bukankah ini amukan garis keturunan, tapi metode lain? Awalnya, mereka yakin itu adalah garis keturunan yang mengamuk. Namun kini, para pemain kuat dari semua sisi tidak lagi yakin. Menurut catatan, pengamuk garis keturunan akan kehilangan akal sehatnya dan hampir tidak bisa mengendalikan diri. Meskipun kekuatan Chu Feng kuat, dia mampu mengendalikannya, yang membuat mereka merasa bahwa itu tidak seperti garis keturunan yang mengamuk. Tetapi dibandingkan dengan yang lain, melihat amukan garis keturunan Chu Feng dihentikan, wajah penguasa tujuh alam menjadi suram. Chu Feng telah sepenuhnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dia melihat formasi yang melindunginya dan menemukan bahwa retakan telah muncul. Lihatlah lagi penguasa Istana Tujuh Alam, dengan ekspresi kekecewaan yang rumit, bahkan kemarahan dan keengganan. Ia pun menyadari bahwa ia baru saja hampir menimbulkan malapetaka. Jika terus berlanjut memang akan menghancurkan formasi ini. Ketika saatnya tiba, dia akan menghadapi semua orang di Istana Suci Tujuh Alam. Aliran darah yang deras akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan, tetapi juga akan menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Kalau begitu, semuanya diserahkan pada takdir. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan rubah tua, penguasa tujuh alam. Chu Feng, apakah kamu takut? Ternyata kamu juga pengecut. Para tetua penguasa tujuh alam masih memprovokasi Chu Feng dengan gila-gilaan. Setelah tenang, Chu Feng merasa perilaku ini sangat konyol. Tapi Chu Feng tidak bisa tertawa. Kemarahan di hati Chu Feng masih melonjak, lagi pula apa yang mereka katakan ada hubungannya dengan ibunya. Aku akan memasuki rumah suci tujuh alam lagi. Jika saatnya tiba, kalian semua akan mati. Chu Feng memandang para tetua dengan mata dingin. Dalam sekejap, semua suara berhenti. Mereka semua merasakan niat membunuh yang kuat di mata Chu Feng. Rasanya seperti dikunci oleh dewa kematian, dan sepertinya mereka tidak bisa lagi lolos dari kematian. Dan Chu Feng menuliskan wajah mereka satu per satu. Meskipun aku tidak tahu suara siapa yang baru saja dikirimkan secara diam-diam. Tapi Chu Feng merasa dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai apa yang dia katakan. Masih ada kemungkinan ibunya akan dicabut garis keturunannya. Jika benar, maka orang-orang ini akan mati hari ini. Tidak hanya orang-orang ini, dia ingin semua orang di Istana Suci Tujuh Alam membayar dengan darah mereka. Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia melewati gerbang penghalang dalam formasi dan kembali ke Istana kuno. Begitu Chu Feng pergi, penguasa Istana Tujuh Alam berbalik dan kembali ke istana bergerak miliknya. Dan dengan lambaian lengan bajunya, dia mengerahkan formasi pemblokiran dan menutup seluruh istana. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Awalnya, para tetua ingin mengikuti penguasa Istana Tujuh Alam dan memasuki istana. Jika hal seperti ini pernah terjadi di masa lalu, seharusnya kita sudah mendiskusikan bagaimana cara mengatasinya. Tetapi ketika dia menemukan bahwa penghalang isolasi telah dipasang, dia menjadi sedikit khawatir tentang penguasa Tujuh Alam. Apa yang bisa saya lakukan? Suara tidak senang dari penguasa Tujuh Alam datang dari istana. Bawahan ini pantas mati. Saya terlalu khawatir, kata semua tetua serempak. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa penguasa Tujuh Alam, yang saat ini sendirian di istana, sedang duduk bersila di tanah dan mulai melepas pakaiannya. Saat pakaiannya dilepas, cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya. Jika Anda perhatikan lebih dekat,
Anda dapat melihat bahwa cahaya berasal dari rune yang tak terhitung jumlahnya, dan rune tersebut berasal dari tubuhnya, dan menjadi semakin jelas. Penguasa Istana Tujuh Alam tampak khawatir saat melihat kondisi fisiknya. Dia pertama-tama menelan beberapa pil, lalu menekan formula ajaibnya. Formula ajaibnya diperas, dan kekuatan segel muncul dari tubuh. Segelnya sangat kuat. Jelas bukan sekedar diatur, pasti sudah diatur sejak lama. Di bawah tekanan kekuatan penyegelan ini, rune mulai mundur ke dalam kulit. Namun segera, otot-ototnya mulai berputar dengan cepat, dan rasanya seperti ada suatu kekuatan yang tidak dapat ditekan. Istana Penguasa Tujuh Alam menjadi panik. Dia bisa merasakan bahwa jika dia terus menekannya, dia mungkin akan menjadi abu dan meledak hingga mati. Tetapi Penguasa Tujuh Alam tidak mau menyerah, jadi dia segera menelan beberapa pil bermutu tinggi lagi. Dia bahkan mengeluarkan jimat penyegel yang berharga dan menghancurkannya untuk meningkatkan kekuatan formasi penyegelan di tubuhnya. Meskipun jimat penyegel ini sangat berharga, dia tahu bahwa jimat penyegel ini tidak akan banyak membantunya. Dia sama sekali tidak punya pilihan selain bertindak seperti kuda mati. Wow, tapi tiba-tiba, dia membuka mulutnya, dan darah muncrat seperti pilar, ke seluruh lantai. Apalagi retakan mulai muncul di kulit, dan darah muncrat deras dari retakan di kulit. Dalam sekejap, dia berlumuran darah dan berubah menjadi pria yang benar-benar berdarah. Melihat situasi ini, penguasa Istana Tujuh Alam dengan cepat membatalkan formula ajaib tersebut. Formula ajaibnya dibatalkan, dan kekuatan segelnya mulai menghilang. Dan rune itu dengan cepat muncul kembali dan membentuk rune lengkap, menutupi seluruh tubuh. Namun seiring dengan semakin lengkapnya rune, aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Jika Anda adalah orang biasa, Anda akan sangat senang jika mendapatkan kekuatan seperti ini. Tapi Istana Penguasa Tujuh Alam penuh dengan kemarahan dan keengganan. Chu Feng. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan otot-otot di sekujur tubuhnya membengkak. Dia terlihat sangat marah, dan Anda dapat dengan jelas melihat keadaannya tanpa merasakan nafasnya. Inilah kekuatan yang telah dia tekan selama puluhan ribu tahun demi masa depan yang lebih baik. Tapi dia sangat membenci Chu Feng. Apalagi saat Chu Feng menunjukkan bakatnya di hadapannya lagi dan lagi, dia semakin membenci Chu Feng. Saya sangat membencinya sehingga saya ingin memanfaatkan kesempatan sekarang untuk langsung melenyapkan Chu Feng dan merampas segalanya dari Chu Feng. Karena alasan ini, dia melanggar rencana dan mengangkat segel di tubuhnya. Ini juga alasan mengapa dia tidak takut sama sekali ketika garis keturunan Chu Feng mengamuk dan memancarkan aura yang begitu menakutkan. Dia yakin bisa menekan Chu Feng dan melenyapkan Chu Feng. Namun siapa sangka saat segelnya dibuka, Chu Feng, yang jelas-jelas menjadi kasar, kembali tenang. Biarkan dia membuka kekuatan ini dengan sia-sia. Meskipun itu bukan kegagalan total, dia tidak berencana untuk mencabutnya saat ini. Itu akan merugikannya. Itu sebabnya dia sangat marah. Saat ini, Chu Feng sudah kembali ke istana kuno. Semua orang memandang Chu Feng, tidak berbicara, dan tidak berani berbicara. Mereka semua tahu bahwa suasana hati Chu Feng pasti sedang buruk. Tiba-tiba, Chu Feng memandang Ling Qiao dan Jie Baobao, apakah kamu tahu tentang ibuku? Chu Feng, sejujurnya, aku sudah mendengar rumor ini, kata Ling Xiao. Begitu dia mengatakan ini, Xianhai Shaoyu, Xiao Yuer, Long Chengyu dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi rumit, dan mata mereka menunjukkan kekhawatiran pada saat yang sama. Ling Qiao adalah seorang jenius di Istana Suci Tujuh Alam, dan jawabannya jelas tidak bagus. Tapi Ling Xiao segera menambahkan, tetapi Tuan Istana sebenarnya sangat mencintai Tuan Jie Ranxing. Menurutku dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dia mungkin hanya mencoba membuatmu kesal. Chu Feng,
Saya juga berpikir bahwa penguasa istana tidak akan melakukan hal seperti itu kepada senior Jie Ranxing, Jie Baobao juga menambahkan. Iya, Chu Feng sedikit mengangguk. Namun tiba-tiba dia menemukan sebuah tangan kecil terulur dengan takut-takut dan meraih sudut bajunya. Itu ikan kecil. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Mata berair indah Xiao Yuer menatapnya dengan penuh perhatian. Penuh kekhawatiran. Bukan hanya Xiao Yuer, tapi juga Xian Miao Miao. Hal ini sebenarnya membuat Chu Feng merasa sedikit malu. Maaf membuatmu khawatir, kata Chu Feng. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu harus minta maaf? Satu-satunya yang harus disalahkan adalah Jie Tianran. Orang tua itu sangat tidak manusiawi. Untuk membuatmu marah, dia benar-benar mengatakan segala macam kebohongan. Orang tua, dia adalah sangat buruk. Tapi untungnya, Chu Feng, kamu tidak tertipu, kata Feng Chaim. Dia tidak peduli dengan reaksi Ling Xiao dan Jie Baobao, jadi dia langsung memarahi penguasa 7 alam di sini. Tapi Ling Qiao dan Jie Baobao tidak mengatakan apa-apa. Bahkan mereka merasa bahwa penguasa 7 alam dan para tetua istana suci 7 alam bertindak terlalu jauh.